kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan atau memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah antum belajar tentang teks deskripsi? Pernah. Lupa. Pertama, teks deskripsi ada buku buku? Ada. Jadi hari ini nggak ada yang bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia sekarang. Ada. Ada buat guys. Ada. Buat guys. Selanjutnya, Ana mau mengulang kembali materi teks deskripsi ini. Pertama itu ada pengertian teks deskripsi. Coba baca Ikrar, bagian pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek seperti orang, tempat, atau benda secara jelas dan rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah melihat atau mengalaminya sendiri. Oke. Jadi, teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek seperti orang, tempat, benda yang dijelaskan secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah atau mengalaminya secara nyata. Misalnya, kita ada. Coba kita deskripsikan apa yang ada di gambar tersebut. Berbagai macam negara. Salah satu peta yang diambil dari globe, ya. Itu dia. Jadi ada sebagian kecil yang diambil dari atlas, terus peta dunia, sehingga dijadikan bentuk suatu peta yang bisa digambarkan sekecil itu. Jadi kita bisa melihat peta dunia ini, kita bisa melihat di sana ada berbagai macam negara yang dikelilingi oleh lautan, dan kita cuma hanya bisa sedikit melihat daratan. Jadi kita mendeskripsikan peta dunia tersebut dengan cara mendeskripsikannya. Kita analisis apa yang ada di peta dunia tersebut, berbagai macam negara. Di sampingnya dia ada digambarkan ada ikan, berarti yang dikelilingi oleh lautan. Paham dong? Nah, jadi pengertian teks deskripsi itu adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat atau benda secara jelas. Nanti antum buat, misal dikasih nanti gambar, ini gambar, antum buat teks deskripsinya seperti yang apa yang Ana sampaikan tadi. Contohnya yang Ana sampaikan tadi itu seperti contohnya, nanti antum buat pula versi-versi antum sendiri. Itu dia teks deskripsi. Lanjut. B. Ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ada pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu teks deskripsi berisi uraian tentang suatu objek agar pembaca mengetahui bentuk, keadaan atau suasana objek tersebut. Kemudian yang kedua, coba baca. Rafka. B. Ciri-ciri teks deskripsi. Kedua, Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Penggambaran menggunakan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Seperti contohnya dari peta dunia yang kita lihat tadi, itu kita melihatkan panca indera penglihatan. Kemudian kita buat kopi. Kita nggak tahu ini kopi. Misal dikasih box, dalamnya ada berbagai macam kopi, ada teh, ada susu.
Kita mau coba ini tanpa melihat barangnya, tanpa melihat minumannya. Kita cicip. Pahit tapi ada manis-manisnya. Berarti itu kopi. Indah apa? Rasa. Itu poin keduanya. Di sana ada kesan indera perasa. Begitupun juga indera pendengaran. Kita bisa melihat, bisa mendengar mesin hidup. Mesin hidup ini biasanya besar keras bunyi ini. Yang di asrama kita ini biasa apa? Mesin air. Kita tahu itu mesin air karena kita menggunakan indera pendengar. Begitupun juga penciuman, peraba atau perasa. Apalagi peraba itu gambar. Misal kita meraba suatu benda. Ini ada layarnya dan ini ada keyboardnya, ada touchpadnya dan juga bentuknya peta. Gitu cara mendeskripsikannya. Jadi kita mendeskripsikan apa yang kita raba, lalu kita buatkan di dalam bentuk paragraf. Ini peta punya layar, ada keyboardnya, kemudian ada touchpadnya, ukurannya segini, warnanya ini, karena itu berarti itu laptop. Itu perannya sebagai indera peraba. Begitu juga dengan indera penciuman. Kita bisa mencium itu aroma kopi yang kita buat, kita cium. Ini aroma kopi, ada khas kopinya. Pasti kita tahu bagaimana mendeskripsikan kopi ini. Kopi ini identik dengan pahit. Ya, bentuknya seperti ini. Bisa kita membayangkan dengan cuman indera penciuman. Apalagi bentuk susu, kita sudah bisa membayangkan dalam mencium aroma susu. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan atau mengalaminya. Teks deskripsi mampu menghadirkan suasana sehingga pembaca seolah-olah berada langsung di tempat kejadian. Sama seperti yang Anda jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, menjelaskan mencakup warna, ukuran, bentuk, dan kondisi objek secara detail. Seperti yang Anda contohkan tadi ke laptop. Kita menjelaskan ciri-ciri objek. Ciri-ciri objek secara terperinci, mencakup warna, ukuran, bentuk, kondisi objek secara detail. Kita bisa nih meraba siapa nih, ini kepalanya oval, punya hidung, punya mata, kondisi kita deskripsikan secara terperinci karena kita melihat, meraba, merasakannya. Kita tahu bentuk kepalanya seperti apa, kepala si Kenzi, ukurannya apa, kondisinya seperti apa. Kita juga bisa yang seperti yang Anda contohkan tadi, lebih detailnya itu seperti laptop tadi. Bentuk, ukuran, kondisi objek, mulus objeknya tanpa lecet, warnanya silver, seperti itu. Jadi itu dia ciri-ciri teks deskripsi yang Anda jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut C. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Baca Hakim. Kiaman. Kiam. Jadi kiam. Coba berdiri. 1. Penggunaan kata baku. Menggunakan bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Penggunaan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung digunakan untuk menyambung kalimat atau gagasan seperti dan, atau, tetapi, sehingga. Penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan seperti berjalan, melihat, menulis, digunakan untuk memperjelas makna. Penggunaan kata rujukan. Kata rujukan seperti ini, itu, di sini, di sana, digunakan untuk menunjuk objek yang dibahas. Itu dia ciri-ciri
yang perlu antum perhatikan di dalam kebahasaan teks deskripsi. Teks apa? Teks deskripsi. Ada 4 poin penggunaan kata baku menggunakan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi agar teks kita bisa dibaca dengan orang yang lebih paham, jadi kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa kita bisa dipahami oleh yang membaca. Kedua, penggunaan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung digunakan untuk menyambungkan kalimat atau gagasan seperti dan, atau, tetapi, sehingga, dan banyak. Contohnya, seperti kita membuat kalimat teks deskripsi ini, peta dunia, kita bisa melihat berbagai macam negara dan kita bisa melihat negara Asia, kita juga bisa melihat Antartika. Kita gunakan kata hubung atau konjungsi dan, tetapi, sehingga. Dalam teks deskripsi itu kita bisa menggunakan kata seperti da, atau, tetapi, atau bisa dengan sehingga. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan seperti berjalan, melihat, menulis digunakan untuk memperjelas makna. Yang keempat, penggunaan kata rujukan seperti ini, itu, di sini, di sana digunakan untuk menunjuk objek yang dibahas. Jadi kita bisa mendeskripsikan tanam, mendeskripsikan teks apa? Teks deskripsi menunjuk objek yang dibahas. Kemudian kita lanjut yang ke D, struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, bagian awal yang memperkenalkan atau menentukan identifikasi objek yang akan dideskripsikan. Kedua, klasifikasi, bagian yang mengelompokkan atau menggolongkan objek berdasarkan ciri tertentu. Kemudian ketiga, deskripsi, bagian-bagian yang menjelaskan rincian objek seperti ciri-ciri keadaan dan juga manfaat. Jenis-jenis teks deskripsi. Ibnu, kamu teruskan suaranya. Satu, teks spesial menggambarkan suatu tempat atau ruang secara detail, termasuk posisi dan suasananya. Dua, teks deskripsi objektif menggambarkan objek berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi penulis. Ya. Tiga, teks deskripsi subjektif menggambarkan objek berdasarkan perasaan, pendapat, dan kisah penulis. Nah, itu dia jenis-jenis teks deskripsi. Kalau antum melihat jenis-jenis yang seperti ini, teks deskripsi spesial, teks deskripsi objektif, teks deskripsi itu subjektif. Kalau antum melihat 3 poin ini dalam teks, berarti itu bisa digambarkan dengan teks deskripsi. Teks apa? Teks deskripsi. Lanjut. Nanti Anda punya gambar tiga gambar, gambar 1, 2, 3. Nanti antum dibuatkan seperti tugas deskripsi gambar berikut ini. Ikrar, apa yang antum lihat di gambar ini? Terus banyak motor. Ada bangunan. Kemudian jalan. Kemudian tempat parkir. Ya. Kemudian tiang listrik. Berarti ada banyak yang bisa kita deskripsikan pada gambar satu ini. Suasana yang mendung,
Tertampak banyak motor di parkiran di salah satu tempat yang ada di kota Solo. Kemudian juga berdirinya gedung yang kokoh di seberang jalan. Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan gambar ini seperti dengan cuman melihat gambar tersebut. Jadi kita bisa membuat teks deskripsi dengan hanya melihat gambar. Kita deskripsikan yang gambar kedua, Torik. Nanti siap-siap lah. Banyanam, fasta'idu. Yang ini. Kemudian ada motor, ada bangunan, ada orang, tiang listrik, pohon. Apa suasana yang antum nampak di gambar kedua ini? Cerah. Langitnya tampak cerah. Jadi terus suasana seperti apa yang dapat antum deskripsikan? Apa suasananya? Ini cerah. Jalannya yang tergenang air. Kita nampak orang-orang melakukan aktivitas goro bersama karena ada air yang tergenang. Kita nampak di sini air tergenang yang mengganggu aktivitas warga setempat. Dengan suasana langit yang cerah, warga bersemangat untuk membersihkan jalan yang airnya tergenang. Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan teks dengan cuma melihat gambar. Bisa kita buat paragraf, 21 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf dengan hanya melihat gambar. Kemudian, nah, siapa yang tak kenal ini? Salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Nah, gimana cara antum mendeskripsikan gambar tersebut? Coba Fahri. Apa yang dapat antum pikirkan, apa yang antum bayangkan ketika melihat gambar salah satu pahlawan Indonesia ini? Pahlawan tersebut memakai jas putih, memakai peci hitam, dan memiliki hidung yang lumayan mancung dan memakai dasi berwarna hitam, lalu memakai kemeja putih, lalu berlambangkan di jasnya Republik Indonesia yang disingkat dengan RI. Oke. Kita bisa melihat dan membuat paragraf atau kalimat hanya dengan melihat gambar. Siapa nama tokoh tersebut? Insinyur Soekarno, salah satu pahlawan revolusi. Iya, salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Nah, jadi Fahri menggambarkan bahwa orang ini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang memakai jas putih, kemeja putih, yang juga memakai dasi hitam, peci hitam, dan memiliki struktur wajah yang sangat dikenali oleh seluruh Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Punya hidung mancung, matanya yang jelas terlihat oval. Nam kazalik ikrar. Ya. Jadi seperti inilah penjelasan dari teks deskripsi. Jadi untuk antum yang belum paham apa itu teks deskripsi, ya seperti yang Anda jelaskan tadi, menjelaskan dengan bisa hanya meraba, melihat, merasakan, mencium, ya kan? Teks deskripsinya bisa dengan penciuman, rasa, melihat, mendengar. Nah, itu dia. Ada juga ciri-ciri kebahasaannya, ciri-ciri teks deskripsi, banyak. Mungkin atas penjelasan yang Ana sampaikan tadi, setidaknya Ikrar udah paham
Kenzi sudah paham karena ini sudah yang kedua kalinya dipelajari. Ana harap bisa antum pahami dengan benar, atau ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Dah paham? Faham tak? Jadi itulah teks deskripsi yang Ana jelaskan tadi. Semoga itu yang dapat Ana sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah ilmu setidaknya walaupun sedikit. Istaghfirukum, syukran ala itimamikum, nahtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.